Syekh Siti Jenar adalah seorang sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Jepara yang cukup kontroversial pada masanya. Ajaran tasawuf yang diyakini Syekh Siti Jenar ditentang oleh Wali Songo. Mati adalah hukuman yang dirasa paling pantas untuknya. Bagaimana silsilah kehidupan Syekh Siti Jenar hingga divonis hukuman mati? Tonton terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malkia Adelin Candiani dari kelas 12 MIA 2. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang Syekh Siti Jenar. Dari mulai biografi Syekh Siti Jenar, pendidikan Syekh Siti Jenar, hingga bagaimana dan kenapa Syekh Siti Jenar divonis hukuman mati. Tontonin terus video ini. Asal-usul Syekh Siti Jenar masih banyak sekali diperdebatkan oleh para ahli. Nah, jadi yang berada di video ini adalah rangkuman dari banyak-banyak sumber yang saya dapat. Syekh Siti Jenar mempunyai nama asli Raden Abdul Jalil. Namun, ternyata ia memiliki banyak sebutan nama. Setidaknya ada 16 nama yang disandingnya. Ada yang menyebutnya Hasan Ali, Sunan Jepara, Sidbrik, Syekh Lemak Bang, dan Syekh Lemah Abang, San Ali, Syekh Abdul Jalil, atau yang paling terkenal Syekh Siti Jenar. Dari Syekh Siti Jenar, Pergumulan Islam Jawa menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari Cirebon, Jawa Barat, dengan nama asli Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Sementara itu, dalam literatur lainnya disebutkan nama asli Syekh Siti Jenar adalah Syahid Hasan Ali Al-Husani yang dilahirkan di Persia, Iran pada 1404 Masehi. Sementara itu, dalam literatur lainnya disebutkan nama asli Syekh Siti Jenar adalah Syahid Hasan Ali Al-Husaini yang dilahirkan di Persia, Iran pada 1404 Masehi. Ia adalah seorang syahid atau habib keturunan Rasulullah. Dalam kitab Negara Kertabumi yang dikutip Sofwan dan kawan-kawan, dalam bukunya Islamisasi di Jawa disebutkan Syekh Siti Jenar dilahirkan di Semanjung, Malaka, putra Syekh Datuk Soleh, adik sepupu Syekh Datuk Kahfi, yang merupakan seorang penyebar agama Islam terkenal di Jawa Barat. Ia terbilang masih mempunyai hubungan darah dekat dengan Sunan Ampel serta para wali lainnya. Namun, ada pendapat lain, yaitu menurut Kiai Haji Syahibul Faraji Ar-Rabbani, nama asli Siti Jenar adalah Syahid Hasan Ali Al-Husaini, masih memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah dewasa, mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil pada saat berdakwah di Caruban, yaitu sebelah tenggara di bagian Cirebon. Ia mendapat julukan lainnya itu Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Nah, kalau misalnya menurut Kiai Haji Syahibul Faraji Ar-Rabbani, Siti Jenar masih ada garis Nabi Muhammad SAW, ini merupakan pohon keluarga Syekh Siti Jenar. Nah, jadi ini ada pohon keluarga Syekh Siti Jenar yang diyakini bahwa Siti Jenar masih keturunan Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW yang mempunyai putri Syaidah Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang mempunyai putra Imam Husain radhiyallahu anhu yang mempunyai putra Ali Zainal Abidin yang mempunyai putra Muhammad Al-Bakir yang mempunyai putra Imam Ja'far Asy-Syadiq yang mempunyai putra Ali Al-Uraidi yang mempunyai putra Muhammad Al-Naqib yang mempunyai putra lagi Isa Al-Rumi mempunyai putra lagi Ahmad Al-Muhajir, kemudian Ubaidillah, kemudian Alawi, kemudian Muhammad, kemudian Alawi, kemudian Ali Khalid Qasam, kemudian Muhammad Sahib Murbath, kemudian Syed Alwi, kemudian Syed Abdul Malik, kemudian Syed Amir Abdullah Khan atau Azmat Khan yang mempunyai putra Syed Abdul Qadir, yang mempunyai putra lagi Maulana Isa, kemudian Syekh Datuk Soleh, kemudian baru Syekh Siti Jenar atau Syahid Hasan Ali Al-Husaini. Cukup banyak. Kemudian julukan Syekh berasal dari bahasa Arab
yang mempunyai arti sebuah gelar bagi seorang ahli atau pemimpin atau tertua dalam lingkup muslim. Sedangkan siti dalam bahasa Jawa berarti tanah. Namun, ada yang berpendapat kata siti berasal dari kata syait atau sidi yang mempunyai arti junjunganku. Dan jenar dalam bahasa Indonesia berarti merah. Dalam bahasa Jawa berarti kuning kemerahan. Namun ada pula yang berpendapat kata jenar dari bahasa Arab, yaitu kata jinnar yang ditafsirkan ilmu yang dimiliki selalu membara seperti api. Namun, ada pula yang menghubungkan kata jenar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kata jenar disebutkan untuk sebuah binatang cacing dengan ukuran sangat besar, atau kata jenar yang berarti cacing gara-gara perubahan yang dilakukan Siti Jenar menjadi cacing, sehingga kata cacing diambil dari kata jenar. Gelar atau julukan ini muncul karena kedudukan sebagai seorang sunan yang waktu itu tinggal di Kadipaten Jepara, Jawa Tengah. Ada pula teori bahwa tokoh Syekh Siti Jenar diduga adalah anak dari salah satu seorang wali songo itu sendiri, yaitu Sunan Ampel, Kiai Haji Muhammad Solihin, yang merupakan penulis buku salah satu di antaranya buku Trilogi Syekh Siti Jenar. Dengan mendukung pendapat itu, dengan tegas menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang adalah anak dari Sunan Ampel. Hal ini berdasarkan kitab Maktab Dakmi. Kitab tersebut berisi dan menjelaskan silsilah Habib dan Syait dan mengungkap fakta bahwa Syekh Siti Jenar masih sedarah dengan seorang wali, ungkapnya. Kemudian masa pendidikan Syekh Siti Jenar. Dikutip dari Naskah Negara Kertabumi Sarga 3 Pupuh 7, menyebutkan bahwa Raden Abdul Jalil ketika dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada Mullah Syiah Muntadar dan menguasai ilmu pengetahuan agama. Sedangkan menurut kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Syekh Siti Jenar. Dikisahkan selama menuntut ilmu di Baghdad, ia lebih banyak mendalami ilmu tasawuf sehingga Abdul Jalil sangat mendalam penguasaannya atas ilmu tersebut. Ketarikannya pada ilmu tasawuf membuatnya mendapat silsilah tarekat Akmaliyah pada Syekh Ahmad al-Baghdadi yang jalur hingga kepada Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Abdul Jalil juga menganut tarekat Syatariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya yaitu Syekh Datuk Kahfi. Perjalanan menguasai berbagai disiplin keilmuan di atas fenomena pengetahuan intuitif diformulasikan oleh Syekh Siti Jenar sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik atau yang lebih familiar disebut logika. Oleh karena itu, Syekh Siti Jenar beranggapan bahwa pengetahuan makrifat yang bersifat irasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Di Baghdad inilah Abdul Jalil bertemu dengan seorang ulama besar penganut mazhab Syiah Muntazar. Dia menjadi murid sekaligus pengikut setianya. Setelah mendapat gelar waliullah, dia pergi ke Gujarat dan dia di sana menikah dengan seorang wanita yang memberinya beberapa orang anak, di antaranya Ki Datuk Berdudu dan Ki Datuk Fardun. Dari Gujarat kemudian dia kembali ke Malaka. Ki Syekh Jabal Rantas atau Ki Syekh Abdul Jalil adalah gelar yang dinisbatkan kepadanya di Malaka. Dari Malaka dia pindah ke Tanah Jawa bermukim di Ampran Jati bersama Syekh Datuk Kahfi, yaitu merupakan seorang
penyebar agama Islam terkenal di Jawa Barat yang masih tergolong sepupu ayahnya. Setelah beberapa lama berdiam di Amparan, Jati, dia pergi ke Cirebon, lalu ke Pengging. Di Pengging, dia menyebarkan fahamnya dan mendapatkan banyak murid. Salah satu di antaranya adalah Ki Kebo Kenanga, Bupati Pengging yang memberi banyak fasilitas kepadanya dalam menyebarluaskan berbagai ajarannya. Dari Pengging, dia kembali ke Cirebon, hidup bersama Pangeran Panjunan. Setelah cukup berhasil di Cirebon, dia pindah ke Banten, dilanjutkan ke Sumatera sebelum akhirnya menetap kembali di Cirebon hingga diadili oleh Wali Songo di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati. Dikutip dari Sulendraninggrat tahun 1983. Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang paling sangat seru. Jadi, suatu hari di Istana Argapura Giri Gresik, para wali dan sejumlah tokoh penting menggelar sarasehan. Telah hadir Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, hingga Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Masing-masing hadirin bergantian memaparkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama atau hal-hal lainnya. Saat tiba giliran Syekh Lemah Abang, ia berucap dengan mantap, menyembah Allah dengan berwujud berserta rukunya, pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga. Dikutip dari Ngabe Rangga Sutrama dan kawan-kawan dalam buku Centini Tambanggararas Amonggraga Jilid 1 pada tahun 1991. Kata-kata itu membuat forum riuh seketika. Beberapa orang menuding Syekh Lemah Abang berdosa besar karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Banyak pula yang menyebutnya keblinger, terlalu jauh dalam memaknai tasawuf. Syekh Lemah Abang tetap tenang. Dengan kalem, ia menjawab segala tudingan yang diserahkan kepadanya itu. Biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Suasana kembali ramai. Beberapa wali memperingatkan bahwa pemikiran Syekh Siti Jenar itu bisa berdampak hukuman mati karena melenceng dari agama Islam. Dikutip dari buku Syekh Siti Jenar, Makrifat dan Makna Kehidupan tahun 2007. Pandangan Syekh Siti Jenar dianggap mengancam proses tumbuh kembang Islam dan sedang subur-suburnya di Jawa selepas runtuhnya Majapahit itu. Apalagi, Syekh Siti Jenar punya banyak murid dan pengikut yang beberapa diantaranya cukup berpengaruh. Manunggaling Kaula Gusti, pinjauan dari Wahdatul Wujud, mempunyai makna yang dijelaskan para pendukung Syekh Siti Jenar bahwa arti itu bukan menyebut Syekh Siti Jenar sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampur zat Tuhan dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana, hancurnya sifat-sifat buruk pada manusia. Dengan demikian, roh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan dikala manusia sudah melakukan proses fana, yaitu manunggaling Kaula Gusti. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran ini juga menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan. Ajaran ini membuat dirinya dianggap sesat karena dianggap keliru dalam menafsirkan agama Islam. Sementara pengikutnya menganggap ia sebagai seseorang yang memperoleh hakikat ajaran Islam. Ajaran Islam terdapat dalam pupuh yang bersifat tentang budi pekerti. Si Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran hakikat dalam makrifat, sementara Wali Songo masih mengajarkan tauhid sehingga dianggap mengancam perkembangan Islam di Jawa selepas
runtuhnya Majapahit. Perbedaan praktik Sufi Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariat yang dilakukan oleh Wali Songo, sedangkan Syekh Siti Jenar banyak terpengaruh oleh sejarah Hindu Jawa, karena ia sempat belajar tentang ajaran Jawa. Hal inilah yang menyebabkan Syekh Siti Jenar memiliki banyak murid dan pengikut di beberapa di antaranya cukup berpengaruh. Kemudian Syekh Siti Jenar bermukim di Jepara, memimpin pondok pesantren. Suatu kali ketika Jenar sedang mengajar santri-santrinya di dalam masjid, tiba rombongan dari Demak. Ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Geseng, atau Raden Mas Cakrajaya, dan lainnya. Mereka datang untuk menyampaikan titah dari Raden Patah, yaitu Sultan Demak. Sunan Bonang berucap salam, tapi salam itu rupanya tidak terdengar karena suasana yang sedang ramai oleh para santri. Merasa tidak dihargai, Sunan Bonang pun naik pitam dan mendatangi Syekh Siti Jenar seraya berkata keras, "Wahai Jenar yang sedang berada di alam kematian, hentikan sejenak pengajaranmu. Jangan kau teruskan mengajar murid-muridmu," bentak Sunan Bonang, yang dikutip dari buku Serat Syekh Siti Jenar tahun 1958. Rupanya kedatangan para ulama sekaligus politisi berpengaruh dari Demak itu atas perintah Raden Patah. Sang Sultan mendapatkan kabar bahwa apa yang diajarkan oleh Jenar terindikasi telah menyimpang dari ajaran Islam. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak kala itu, termasuk Syekh Siti Jenar, hanya diberi kewenangan mengajar syahadat dan tauhid. Sementara Jenar dikabarkan sudah berani memberikan materi tentang ilmu makrifat dan hakikat. Karena Syekh Siti Jenar sudah berani mengajarkan ilmu makrifat dan hakikat yang di luar dari wewenang Syekh Siti Jenar, digelarlah forum sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Jenar itu. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir dan mengeroyok Jenar dengan melancarkan berbagai argumen tentang ketuhanan. Bagi Syekh Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggal, yang mempunyai arti bersatu. Artinya, seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan. Manunggaling kaula Gusti, para wali beramai-ramai menyanggah keyakinan Jenar. Dan Sunan Gunung Jati berkata, Allah adalah yang berwujud hak. Kemudian dibalas dengan Sunan Bonang, Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, dan tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya mustahil tidak adanya. Kemudian ditimpa lagi dengan Sunan Giri, Allah itu adalah jauhnya tanpa batas. Kemudian disambung dengan Sunan Kalijaga, Allah itu adalah seumpama dalang memainkan wayang. Sebagai penegas sekaligus sabda pamungkas, Sunan Kudus mengatakan, adapun Allah itu tidak bersekutu dengan sesama manusia. Namun Syekh Siti Jenar bertahap dengan keyakinannya, dengan berkata, tak usah kebanyakan teori semu, sesungguhnya ingsun, yaitu saya, ini Allah, nyata ingsun saya sejati. Dikutip dari R. Tanaja, Suluk Wali Sanga tahun 1954. Jika Anda menyatakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh manusia itu sendiri. Lanjut Syekh Siti Jenar. Masih panjang paparan Jenar tentang konsep ketuhanan versinya yang oleh Wali Songo disebut musyrik karena menganggap diri sebagai Tuhan. Jenar sebenarnya hanya ingin
meyakinkan bahwa manusia dan sang pencipta suatu saat akan bertemu dan bersatu. Dan forum diskusi tersebut beralih menjadi persidangan dengan suara bulat memutuskan bahwa Sheikh Siti Jenar harus diproses hukum, kemungkinan besar hukuman mati. Proses peradilan agung ini terhadap Sheikh Siti Jenar berlanjut dan dilaksanakan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang letaknya tak jauh dari Keraton Kesepuhan, yang sekarang Cirebon. Dalam peradilan itu, Sunan Gunung Jati bertindak sebagai hakim dan Sunan Kudus bertindak sebagai jaksa. Vonis pun dijatuhkan kepada Sheikh Siti Jenar dalam sidang para wali yang digelarkan Cirebon, dikutip dari Ahmad Qadim 2007. Belum dapat dipastikan kapan tepatnya nyawa Jenar dipungkasi. Diperkirakan antara tahun 1515 hingga 1517. Sosok pasti Sheikh Siti Jenar memang menjadi misteri, namun berdasarkan penemuan jejak pemikirannya yang kemudian dirangkum oleh berbagai sumber berupa babat, serat, kitab, atau bentuk referensi lainnya, Jenar tidak pernah takut mati. Justru itulah yang diyakini dengan titik kesempurnaan manusia. Saya merangkum ada 8 versi cerita tentang matinya Sheikh Siti Jenar pada saat divonis hukuman mati, yaitu versi yang pertama. Sheikh Siti Jenar meninggal karena dihukum mati oleh Sultan Demak, yaitu Raden Patah atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Sebagai algojo, hukuman pancung adalah Sunan Kalijaga, dan eksekusi hukuman dilaksanakan di alun-alun Kesultanan Demak. Sebagai versi ini mengacu pada serat Sheikh Siti Jenar yang ditulis Ki Sosrowijoyo. Versi kedua, Sheikh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Sebagai algojo atau pelaksanaan hukuman adalah Sunan Gunung Jati. Eksekusi dilakukan di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Jenazahnya dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, lalu dimakamkan di Raksan yang kemudian disebut sebagai Pasrean Kemelaten. Riwayat ini tercantum dalam Wawacan Sunan Gunung Jati Pupuh ke-39, karya Emon Suryatmana dan T.D. Sujana. Kemudian versi ketiga, Sheikh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan sebagai algojo hukuman mati adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat ini menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Versi keempat, Sheikh Siti Jenar meninggal karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan Sunan Giri. Peristiwa kematian Sheikh Siti Jenar versi ini dikisahkan dalam Babat Demak. Menurut Babat Demak, Sheikh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri. Karena dengan kesaktiannya, ia dapat menemui ajalnya. Tetapi ia dibunuh oleh Sunan Giri. Dengan cara keris ditusukkan ke badannya hingga tembus ke punggung dan menguncurkan darah berwarna kuning. Versi kelima, vonis hukuman Sheikh Siti Jenar dijatuhkan oleh Sunan Gunung Jati, sedangkan yang menjalankan adalah Sunan Kudus. Kematian Sheikh Siti Jenar versi ini dapat ditemukan dalam serat Negara Kertabumi, Suntingan Rahman Selendangingrat. Kisah ini diduga bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Ageng Pengging yang dilakukan Sunan Kudus. Kemudian versi ke-6, Sheikh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat hukuman mati harus dilakukan, para anggota Wali Songo mendatangi Sheikh Siti Jenar untuk mengeksekusi. Namun, hukuman tak jadi dilakukan karena Sheikh Siti Jenar memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa dihukum pihak sultan dan para sunan.
Versi ketujuh, ada dua orang yang sama-sama menaruh dendam pada Sheikh Siti Jenar. Kedua orang ini memiliki nama yang mirip dengan nama kecil Sheikh Siti Jenar. San Ali pertama, Hasan Ali Pangeran Angsara, anak RSI Bungsi yang diusir dari Keraton RSI karena kedurhakaannya kepada RSI Bungsi dan pemberontakan pada Cirebon. Ia dendam pada Sheikh Siti Jenar karena berhasil menjadi guru suci utama di Giri Amparan Jati. Ada pula yang kedelapan, Sheikh Siti Jenar mengatakan jika hidup Sheikh Siti Jenar berakhir dengan cara dipenggal bersama 3 orang pengikutnya. Keberadaan Sheikh Siti Jenar secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikebumikan. Keberadaan Sheikh Siti Jenar secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikebumikan setelah dihukum penggal pada masa-masa akhir pemimpinan Raden Patah tahun 1475 hingga tahun 1518. Selaku penguasa Demak pun masih simpang siur. Yang menjadi pegangan bahwa Sheikh Siti Jenar memang pernah hadir dan berperan penting adalah peninggalan ajaran yang disebut pupuh atau ajaran budi pekerti. Beberapa sumber lama berupa babat maupun serat merekam apa aja yang dipelajari, diyakini, dan dijalankan Sheikh Siti Jenar yang dianggap sesat itu. Versi ketujuh, ada dua orang yang sama-sama menaruh dendam pada Sheikh Siti Jenar. Kedua orang ini memiliki nama yang mirip dengan nama kecil Sheikh Siti Jenar. San Ali pertama, Hasan Ali Pangeran Angsara, anak RSI Bungsi yang diusir dari Keraton RSI karena kedurhakaannya kepada RSI Bungsi dan pemberontakan pada Cirebon. Ia dendam pada Sheikh Siti Jenar karena berhasil menjadi guru suci utama di Giri Amparan Jati. Ada pula yang kedelapan, Sheikh Siti Jenar mengatakan jika hidup Sheikh Siti Jenar berakhir dengan cara dipenggal bersama 3 orang pengikutnya. Keberadaan Sheikh Siti Jenar secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikebumikan setelah dihukum penggal pada masa-masa akhir pemimpinan Raden Patah tahun 1475 hingga tahun 1518. Selaku penguasa Demak pun masih simpang siur. Yang menjadi pegangan bahwa Sheikh Siti Jenar memang pernah hadir dan berperan penting adalah peninggalan ajaran yang disebut pupuh atau ajaran budi pekerti. Beberapa sumber lama berupa babat maupun serat merekam apa aja yang dipelajari, diyakini, dan dijalankan Sheikh Siti Jenar yang dianggap sesat itu. Nah, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, memang banyak kelibet mulut saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.